Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nartama Firmansyah Saputra, NIM 230109056 dari kelas RKS 3B Politeknik Negeri Cilacap. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS praktikum mata kuliah pengujian perangkat lunak. Yang pertama akan dibahas terkait tes strategi, di mana eksekutif summary adalah dokumen ini merangkum strategi pengujian untuk platform e-commerce Demoplace. Tujuan utamanya adalah memastikan stabilitas fungsi inti seperti autentifikasi, katalog keranjang, dan transaksi. Pengujian akan dilaksanakan pada 20 Desember hingga 26 Desember 2025 menggunakan kombinasi metode manual dan otomatisasi dengan Selenium. Introduction dengan tujuan dokumen memberikan kerangka kerja strategis dan panduan operasional bagi QA Engineer dalam memvalidasi kualitas aplikasi. Untuk overview aplikasi sendiri, Demoplace adalah platform belanja online yang memungkinkan pengguna melakukan registrasi, melihat katalog produk, mengelola keranjang, dan melakukan pembelian. Dan untuk objektif testing, memastikan seluruh fitur berjalan sesuai spesifikasi, yaitu positive testing, meminimalisir bug pada alur kritis, dan menjamin pengalaman pengguna yang lancar. Untuk testing scope, ada 3 kategori, yaitu in scope, out of service, dan testing type, di mana in scope sendiri adalah modul registrasi seperti sign up, login, katalog produk, shopping chart, dan purchase flow atau checkout. Untuk out of service, itu performa server, keamanan jaringan mendalam, dan pengujian backend API tanpa UI. Sementara untuk testing type, fungsionalnya memvalidasi fitur sesuai kebutuhan bisnis, UI UX, memastikan elemen antarmuka seperti pop-up dan navbar muncul dengan benar, dan untuk registrant, memastikan perubahan kode tidak merusak fitur yang sudah ada. Untuk test approach dan metodologi, untuk manual testing strategi, melakukan eksekusi test case langkah demi langkah secara manual pada browser untuk menangkap isu, visual, dan pengalaman pengguna. Automation testing strategi mengimplementasikan Selenium WebDriver dengan pola patch object model atau POM untuk pengujian efisien pada alur registrasi dan login. Dan untuk testing teknik, itu menggunakan black box testing dengan teknik equivalence partitioning untuk input data valid atau invalid dan error basing untuk area yang rentan kesalahan. Untuk poin E, yaitu test environment, hardware-nya di sini saya menggunakan laptop dengan prosesor Ryzen 5 6600H dan dengan RAM 16GB. Software yang saya gunakan itu Windows 11 dengan Google Chrome versi 143.0.7499.170 dan Selenium Framework. Untuk browser matrix, ini pengujian diprioritaskan pada Google Chrome, namun juga divalidasi pada Firefox dan Edge untuk kompatibilitas. Dengan URL yang akan dieksekusi yaitu http://demoplace. Untuk poin F, entry dan exit kriteria. Entry kriteria, lingkungan pengujian siap, aplikasi dapat diakses, dan dokumen test plan atau case telah disetujui. Exit kriteria, seluruh test case prioritas high telah dieksekusi, semua bug kritis diperbaiki, dan laporan akhir selesai disusun. Suspension kriteria, pengujian dihentikan sementara jika aplikasi tidak dapat diakses atau servernya down atau terdapat blocker yang menghalangi alur utama. Poin G yaitu risk management. Di sini saya membuat ada 2 risiko, yaitu perubahan UI yang merusak script otomasi dengan probabilitasnya sedang, dampaknya tinggi, dan strategi mitigasinya adalah gunakan lokator yang unik, ID atau CSS, dan update script berkala. Untuk risiko kedua yaitu koneksi internet tidak stabil, probabilitas rendah, dampak sedang. Dengan strategi mitigasi, pastikan pengujian dilakukan di jaringan yang stabil. Untuk poin H yaitu defect management. Dengan severity levelnya ada kriteria critical, major, dan minor. Critical sendiri seperti sistem crash tidak bisa diakses, majornya fitur utama checkout gagal, minornya kesalahan typo atau masalah pada tampilan UI. Priority-nya high, medium, dan low. Untuk defect life cycle-nya yaitu dengan new, open, fixed, latest, close,
Untuk poin I yaitu schedule dan resource, mana timelinenya itu dari 20 Desember 2025 sampai 26 Desember 2025 dengan alokasi waktu perencanaan selama 2 hari yaitu 20 sampai 21 Desember, manual testingnya selama 2 hari 22 sampai 23 Desember, automation scripting 2 hari yaitu 24 sampai 25 Desember, dan reporting selama 1 hari 26 Desember. Resource-nya yaitu 1 junior QA engineer. Untuk poin J, test deliverable, tes strategi dan tes plan dokumen, tes case dokumen, bug report dokumen, automation testing source code yang sudah diupload di GitHub, dan comprehensive test report dan video presentasi. Untuk poin K sendiri itu assumption dan dependency. Asumsi, data user untuk registrasi seperti Nartama H23 selalu tersedia atau bisa dihapus atau diganti jika pengujian diulang. Dependensi, stabilitas koneksi internet dan ketersediaan server Demo-Blast selama masa pengujian. Selanjutnya, setelah membahas tes strategi, di sini akan memasuki tahap pembuatan test plan dan test case, di mana saya membuat test plan dengan ID TP Demo-Blast 2025-001, di mana deskripsinya adalah pengujian ini bertujuan untuk memverifikasi fungsionalitas inti atau core functionality pada aplikasi Demo-Blast. Pengujian mencakup proses autentifikasi pengguna, penelusuran katalog produk, pengelolaan keranjang belanja, serta alur pembelian hingga checkout untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Untuk poin 3 ada scope dari ruang lingkupnya dari test plan ini. In scope-nya modul registrasi atau sign up, lalu ke login, katalog produk, shopping chart, dan terakhir adalah purchase flow atau checkout. Out of scope-nya pengujian performa server, pengujian keamanan jaringan mendalam, dan pengujian API backend tanpa antarmuka pengguna UI. Test environment-nya di sini operasi sistem menggunakan Windows 11, browser menggunakan Google Chrome versi 143.0.74 dengan 9.170. URL website atau aplikasinya yaitu www.demo-blast. Poin 5 schedule jadwalnya, perencanaan tes tanggal 20 sampai 21 Desember, eksekusi manual testing 20 sampai 23 Desember, automation scriptingnya 24 sampai 25 Desember, dan reporting dan dokumentasi 26 Desember 2025. Resource dan roles. QA engineer ini bertanggung jawab menyusun test case, mengeksekusi pengujian manual, serta mengembangkan script automation testing menggunakan Selenium. Deliverable-nya itu ada test case dokumen, bug report dokumen, automation testing source code. Setelah membahas terkait test plan, di sini saya akan menjelaskan terkait test case yang sudah saya buat. Di sini saya membuat berjumlah 8 test case dari 4 modul, di mana tiap modulnya berjumlah 2 test case positif semua. Untuk modul pertama yaitu user authentication, di sini dengan test case ID UA01, sumbernya ada verifikasi user dapat mendaftar akun baru dengan data valid, kategorinya fungsional UI dengan priority-nya di sini high dan status confirm. Untuk test step-nya sendiri itu dengan klik tombol sign up pada navbar, expected result-nya pop-up registrasi muncul. Yang kedua, isi file username dengan data yang baru. Dengan expected result, username dapat diinput tanpa error. Yang ketiga, isi file sama, tapi ini di bagian password. Dan yang keempat adalah klik tombol sign up. Dengan expected result-nya, alert muncul yaitu sign up successful. Dengan teks data yang akan dibuat yaitu dengan username Nartama H23 dan password RKS 3B. Lalu untuk test case kedua di modul user authentication yaitu dengan test ID UA02 dengan sumbernya verifikasi user dapat login menggunakan akun yang sudah kita daftar di test case UA01. Dengan test step-nya itu kita klik tombol login pada navbar, lalu expected result-nya pop-up login muncul dan kita isi username dan password yang sudah kita buat pada test case yang pertama. Lalu kita klik tombol login. Selanjutnya pada modul kedua yaitu produk katalog. Di sini test case pertama dengan test ID patch-01 terkait verifikasi user dapat melihat daftar produk. Di mana di sini precondition-nya dengan priority medium, precondition website Demo-Blast terbuka, test step-nya
buka halaman utama DemoPlace, Express Result, daftar produk tampil di halaman. Yang kedua, klik salah satu kategori produk dengan Express Result produk sesuai kategori ditampilkan. Post condition-nya, daftar produk berhasil ditampilkan. Di sini, seperti membuka sebuah web DemoPlace, setelah login akan muncul tampilan dari beranda daftar produknya. Lalu test case ID untuk modul produk katalog di baca 02 tentang verifikasi user dapat melihat detail produk dengan priority medium, statusnya confirm. Step-nya, klik salah satu produk seperti Sony Xperia Z5 dengan Express Result, halaman detail produk terbuka. Lalu kita amati apakah informasinya nama, harga, dan deskripsi produk sudah tampil dan benar. Lalu untuk modul ketiga itu shopping chart. Di sini test case ID SC01 dengan summary verifikasi user dapat menambahkan produk ke shopping chart dengan priority high, status confirm, precondition, user sudah login, test step, buka halaman detail produk, Express Result, detail produk tampil, lalu klik tombol add to chart pada produk Sony Xperia Z5 dengan Express Result, alert konfirmasi produk add muncul. Untuk test case yang kedua dari shopping chart, yaitu verifikasi user dapat melihat isi shopping chart dengan priority medium, di mana setelah kita menjalankan test case yang pertama atau SC01, lalu kita klik pada menu cart pada navbar dengan halaman shopping chart yang terbuka, lalu amati daftar produk. Amati daftar produk seperti sebelumnya adalah produk Sony Xperia Z5, apakah produk harga dan tampil dengan benar pada halaman shopping chart. Lalu untuk modul terakhir yaitu Process Flow dengan test case ID PF01 dengan summary verifikasi user dapat membuka form pada place order. Di sini priority-nya high dengan precondition-nya produk sudah ada di chart. Test step-nya yaitu buka halaman chart, maka halaman akan tampil, lalu klik tombol place order, di mana form place order akan muncul. Lalu test case PF02 pada Process Flow yaitu tentang verifikasi user dapat menyelesaikan proses pembelian dengan priority high, precondition-nya from place order terbuka, test step, isi seluruh field form order dengan data valid, Express Result-nya semua field dapat diisi, lalu klik tombol purchase, dan Express Result-nya pesan konfirmasi pembelian berhasil muncul. Selanjutnya, setelah kita membahas terkait test case yang sudah saya buat, yaitu test execution report-nya, di mana ini berisi sebuah manual execution dari hasil test case kita jalankan. Dan ini ada reportnya. Di modul user authentication, untuk statusnya itu PES, execution time-nya 26 Desember 2025 pukul 7.45 AM, dengan test case ID-nya U01 yaitu tentang verifikasi user dapat mendaftar akun baru dengan data valid. Condition-nya website kita dapat diakses, lalu user posisikan belum login dan username belum pernah digunakan sebelumnya. Untuk test step-nya itu klik tombol sign up pada daftar, di mana Express Result-nya pop-up registrasi muncul, aktual, pop-up sign up muncul berisi kolom username dan password. Statusnya PES, lalu isi field username dengan Naratama 123 dan passwordnya dengan RKS 3P. Express Result-nya dapat diinput tanpa error, aktualnya field dapat diisi, dan tidak ada validasi error. Statusnya PES, klik tombol sign up, Express Result-nya alert sign up muncul, successful muncul. Aktualnya alert muncul sesuai harapan dan pop-up tertutup otomatis. Ini adalah hasil evidence yang sudah saya lakukan, di mana pada langkah awal itu kita buka dulu akses, lalu kita klik sign up, masukkan Naratama 23 dan passwordnya RKS 3P, lalu kita sign up dan pop-up sign up successful muncul. Ini menandakan test case yang pertama berhasil. Lalu untuk test case yang kedua tentang verifikasi user dapat login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Di sini dengan priority high, precondition-nya akun user sudah terdaftar,
website demo blast terbuka. Dengan test step-nya, klik tombol login pada navbar. Form login tampilkan dengan benar. Lalu kita isi username dan password yang sudah kita buat pada tes pertama. Dengan aktualnya, karakter terinput dengan benar dan valid. Klik tombol login, lalu login sukses dan teks welcome Naratama 23 muncul. Ini adalah proses saat login, di mana kita masukkan username Naratama 23, passwordnya RKS3B, lalu kita klik login, dan di navbar atas muncul welcome Naratama 23 atau welcome nama user yang sudah kita masukkan. Selanjutnya untuk modul produk katalog, di sini statusnya PES dengan execution time 26 Desember 2025 8:12 AM. Dengan summary-nya, verifikasi user dapat melihat daftar produk dengan priority medium. Test step-nya, buka halaman utama demo blast, lalu expert result daftar produk tampil di halaman, aktualnya berbagai produk tampil pada grid halaman utama. Setelah kita tadi login dan berhasil, maka otomatis akan muncul beberapa produk di demo blast. Lalu untuk modal produk katalog, untuk test case yang kedua yaitu summary-nya, verifikasi user dapat melihat detail produk dengan priority-nya medium. Kondisinya yaitu produk tersedia di halaman utama. Dengan test step, klik salah satu produk. Di sini saya mengklik Sony Xperia Z5. Dengan aktualnya sistem mengarahkan ke halaman seperti produk. Lalu amati informasinya. Apakah sama dengan yang ada di halaman beranda produknya. Saat sudah kita klik, ini adalah hasilnya. Setelah dicek, sama, tidak ada kesalahan. Lalu pada modul shopping chart, untuk test case pertama dengan statusnya PES, execution time-nya 26 Desember 2025 pukul 8:22 AM. Dengan summary-nya, verifikasi user dapat menambahkan produk ke shopping chart. Di sini priority-nya high, condition-nya user sudah login dan website demo blast terbuka. Dengan test step, buka halaman detail produk, lalu detail produk yang muncul, kita klik tombol add to chart. Maka aktualnya alert browser muncul dengan produk add. Beri evidence yang sudah saya berikan, yaitu kita klik produk Sony Xperia Z5, lalu kita klik add to chart, dan otomatis pop-up muncul di atas dengan keterangan produk add. Kita klik OK. Untuk test case di shopping chart dengan test case pertama sudah sukses. Lanjut ke test case pada modul shopping chart di test case yang kedua dengan verifikasi user dapat melihat isi shopping chart. Di sini preconditionnya yaitu produk sudah ditambahkan ke chart. Test step-nya, klik menu chart pada navbar, lalu aktualnya halaman daftar shopping chart dimunculkan, statusnya PES, lalu amati daftar produk, expert result, produk dan harga tampil dengan benar, aktual nama produk dan rincian harga sesuai dengan data input. Evidence-nya di sini, setelah kita tadi menambahkan Sony Xperia ke chart, otomatis saat kita klik chart, navbar chart, maka Sony Xperia ini muncul. Dan dibandingkan apakah ada kesalahan atau ketidakselarasan terkait nama, harga, dan tipe lain-lain, setelah dicek, sama, tidak ada bug atau yang lainnya. Untuk modul terakhir dengan modul process flow dengan test case ID-nya PF01, statusnya PES, execution time 26 Desember 2025 8:30 AM dengan priority high. Di sini kondisinya produk sudah harus ada di chart, lalu kita test step-nya buka halaman chart dan klik tombol place order. Aktualnya pop-up modal place order ditampilkan. Ini kita klik place order. Lalu otomatis muncul pop-up order dari place order itu untuk melakukan proses pembelian lebih lanjut dengan beberapa filter yang tersedia. Dan terakhir yaitu execution report dari test case PF02 tentang verifikasi user dapat menyelesaikan proses pembelian, priority high, preconditionnya form place order sudah terbuka, lalu test step-nya isi seluruh field form order dengan data valid. Di sini
Pilih nama, saya beri Naratama Firman Saputra, country-nya Indonesia, city-nya Cilacap, kreditnya Blackheart, month Desember, dan year 2004, satu space. Lalu kita klik tombol purchase, maka akan muncul notifikasi sukses, thank you for your purchase. Seperti yang tertera pada evidence yang sudah saya berikan. Dan kita mengisi form purchase order dengan name, country, city, credit card, month, year. Setelah itu kita klik purchase dan proses pembelian berhasil dengan thank you for your purchase. Lalu kita klik OK untuk kembali. Lalu modulnya yaitu purchase flow atau proses checkout, tanggal ditemukan 26 Desember 2025, ditemukan oleh QA tester, tingkat keparahan atau severity-nya high, prioritas perbaikan yaitu high juga. Di sini untuk test environment-nya, browsernya Google Chrome, sistem operasinya Windows 11 64 bit yang URL-nya dari Mobles dengan kondisi pengguna tidak dalam keadaan login atau guest user. Dari sisi masalahnya, sistem Mobles memungkinkan pengguna untuk melakukan proses pembelian produk tanpa harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah menambahkan produk ke dalam keranjang belanja, pengguna dapat langsung mengakses menu chart, memilih tombol place order, dan mengisi form pembelian. Dan menyelesaikan transaksi hingga muncul pesan keberhasilan pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak melakukan validasi autentifikasi pengguna sebelum memproses transaksi, sehingga menimbulkan celah logika atau logical flow pada alur pembelian. Stepnya yaitu buka halaman utama website Mobles, lalu kita pastikan pengguna belum login, lalu pilih salah satu produk dari katalog, klik tombol add to chart, lalu arahkan menu chart, lalu navbar, klik tombol place order dan isi seluruh form pembelian, klik tombol purchase, dan akan muncul proses berhasil. Untuk aktual resultnya sendiri, di sini sistem tetap memproses transaksi dan menampilkan pesan thank you for your purchase, meskipun pengguna tidak melakukan login. Data pembelian diproses tanpa adanya identitas akun pengguna. Analisis dampaknya yaitu transaksi tanpa autentifikasi dapat menyebabkan data penjualan tidak valid, risiko penyalahgunaan sistem pembelian oleh pengguna anonim, dan menurunkan integritas data transaksi dan akuntabilitas pengguna. Untuk rekomendasi perbaikan, ada 3. Yang pertama, menambahkan validasi login sebelum mengakses fitur place order, menampilkan notifikasi atau redirect otomatis ke halaman login bagi pengguna yang belum login, dan terakhir, membatasi proses checkout hanya untuk pengguna yang telah terautentikasi. Di sini, evidence-nya bisa dilihat, saya sudah memberikan garis kotak yang perlu diperhatikan, yaitu saya add to chart dengan posisi navbar login dan navbar login masih. Jika memang kita sudah login, maka bisa dibuktikan bahwa di sini akan muncul dengan welcome nama user. Tapi di sini tetap dengan login yang menandakan saya belum login. Lalu saya klik add to chart, maka prosesnya adalah product add muncul. Kita klik OK, lalu kita buka chartnya, lalu kita klik place order. Di sini perhatikan lagi bahwa login kita masih belum login, belum ada welcome dengan nama user. Lalu kita coba isi nama dan country dan lain-lain. Hasilnya adalah proses pembelian berhasil. Oke, setelah kita membahas terkait test plan, test strategi, test plan, test case, dan bug report yang sudah kita bahas, selanjutnya akan masuk ke dalam topik automation testing dengan Selenium. Di sini automation dengan Selenium adalah diadaptasi dari test case yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini langsung saja ke ruang lingkup pengujian, yaitu ada modul yang diuji, yaitu user authentication, sign up, login, produk katalognya adalah melihat daftar produk, melihat detail produk, shopping chart, yaitu menambahkan produk ke chart, melihat isi chart, dan proses flow, membuka form place order, dan menyelesaikan proses pembelian. Dengan modul yang tidak diuji yaitu pengujian performa, pengujian keamanan jaringan, dan pengujian API tanpa UI. Untuk tools dan teknologi yang kita gunakan di sini adalah dengan bahasa pemrograman Java, automation test toolnya itu Selenium WebDriver, testing frameworknya TestNG, build toolnya itu Maven, IDE-nya IntelliJ IDEA, browsernya sini menggunakan Google Chrome, sistem operasinya Windows 11 dengan website ujinya yaitu www.demoplace. Di sini langsung saja kita buka dengan IntelliJ-nya.
Ya, untuk Selenium yang sudah saya buat di sini terlihat bahwa strukturnya adalah sebagai berikut. Dengan saya memfokuskan pada tes, yaitu di sini ada directory base, patch, dan test. Untuk pada base sendiri, ini merupakan base ini berfungsi sebagai kelas dasar atau parent class yang menampung konfigurasi umum pengujian Selenium, di mana fungsinya ini seperti inisialisasi WebDriver, prompt driver, lalu konfigurasi browser, maximize, dan timeout, lalu membuka URL-nya, membuka URL demo blast, dan menutup run-nya saat sudah selesai. Lalu untuk pada bagian patch sendiri di sini ada card patch, home patch, login patch, order patch, product patch, dan sign up patch. Ini adalah card patch, home patch, login patch, order patch. Di sini sesuaikan, dan di sini yang akan diinputkan oleh Selenium, yaitu dengan nama saya, country-nya, city, card-nya, bulan dan tahunnya. Untuk product patch-nya, dan ini adalah sign up patch. Selanjutnya masuk ke tes, yaitu product catalog test. Untuk sepertinya kita di user out test saja dulu. Untuk user out test sendiri, di sini ada dua tes, untuk user can sign up dan user can login. Di mana user can sign up itu user bisa atau melakukan Selenium maka melakukan sebuah proses pendaftaran akun dengan nama username adalah nartama23 dan passwordnya itu RKS3B. Lalu setelah sukses dijalankan, maka lanjut ke tes yang user can login, yaitu kita menggunakan login dengan username dan password yang sudah dibuat. Yaitu Selenium akan menginputkan pada form username dan password dengan nartama23 dan passwordnya RKS3B. Selanjutnya pada product catalog test. Di sini untuk tes yang pertama yaitu ada view product catalog. Ini hanya melihat apakah product catalog itu muncul. Lalu untuk yang kedua itu view product catalog detail, itu mengklik sebuah produk di sini, itu garis bawah tentang Sony Xperia Z5. Maka otomatis Selenium akan mengklik detail dari produk Sony Xperia Z5. Setelah berhasil, lanjut ke shopping chart. Untuk shopping chart sendiri, di sini ada dua tes, yaitu add product to chart dan view shopping chart. Yaitu add product to chart, yaitu Sony Xperia ini akan diklik, lalu akan diklik to add to chart. Maka di pop-up-nya akan muncul product add. Lalu selanjutnya ke tes yang selanjutnya yaitu view shopping chart, yaitu mengecek apakah detail dari produk Sony Xperia Z5 itu selaras dan tidak ada perbedaan. Yang terakhir itu proses flow test. Nah, di sini hanya ada satu tes, yaitu di sini ada dua tes, tapi dijadikan satu, yaitu PF01 dan PF02. Di mana nanti jika seperti ini, laporan atau hasil report setelah kita run akan hanya terbaca 7 tes, meskipun tes case kita adalah 8 tes case. Karena memang jika ingin jadi 8, maka PF02 ini akan dibuat dengan tes yang baru di bawahnya. Ini akan menginput data dari yang sudah kita buat di order patch. Maka Nartama Indonesia Cilacap Rekar Desember 2004 akan diinputkan oleh Selenium di proses flow test. Nah, selanjutnya tidak lupa terkait POM XML. POM XML sendiri berisi kumpulan dependensi yang akan kita gunakan seperti Java version, Maven version, Selenium WebDriver, TestNG, WebDriver Manager. Di sini terlihat bahwa versi yang sudah saya gunakan.
selalu adalah terkait tes TNG XML. Di sini seperti alur kerja. Jadi di mana yang pertama itu akan dijalankan user out testnya, yang kedua itu product catalog test, dan yang ketiga yaitu shopping chart test, dan yang terakhir yaitu project flow test. Oke, setelah itu di sini saya akan mendemokan terkait eksekusi testing Selenium yang sudah saya buat. Dengan klik terminalnya, lalu kita jalankan Maven test. Klik enter. Tunggu hingga prosesnya selesai. Ya, ini akan otomatis jalan sendiri. Proses sign up dengan Arta Madalika, lalu oke, lalu akan login dengan yang sudah kita buat tadi. Nah, welcome, sudah terbaca dengan welcome. Lalu kita masuk ke tadi produk katalog, dan Xperia kita add, masuk ke keranjang, lalu dicek apakah sama, ya sudah sama. Lalu kita place order, dan akan muncul form, dan kita akan mengisi form pembeliannya. Ya, di sini tes run-nya yaitu 7 dengan statusnya bersukses. Seperti yang sudah saya bilang, kenapa ini 7 sementara saya menyebutkan di laporan adalah 8 test case tadi, karena pada bagian process flow di sini PF01 dan PF02 dalam satu kelas, yaitu di dalam satu tidak dipisah, tidak seperti contohnya shopping chart, yaitu ada 2 S01 S02 seperti itu. Lalu kita akan melihat apakah memang benar sudah berhasil semua dengan mengecek surveyor report di index.html-nya. Ya, untuk mengecek terkait laporan dari hasil run-nya, di sini kita buka dulu IDEA project. Di sini adalah sebuah direktori di mana saya menyimpan project-project Intellect. Lalu pilih project yang digunakan, yaitu di sini adalah 15 automation. Ya, untuk itu kita klik target, survey report, dan kita klik index.html. Ya, di sini terlihat bahwa untuk result ada 7 metode dan 7 pass. Kita klik show. Ya, di sini untuk proses flow seperti yang sudah saya bilang, PF01 dan PF02 itu jadi satu. Lalu produk katalog sukses, user out sukses, dan terakhir shopping chart test sukses. Saya mohon maaf. Saya Naratama Firman Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.